Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Yang pertama, pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok atas kepada kelompok bawah. Pendistribusian ini berasal dari pajak atau pungutan resmi lainnya. Redistribusi dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial. Jaminan sosial dilandasi atas dua pilar, yaitu redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Bentuk redistribusi pendapatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan dari kelompok atas ke kelompok bawah. Contohnya ialah dana pajak yang berasal dari masyarakat berpenghasilan tinggi yang digunakan sebagai sumber dana program Keluarga Harapan atau PKH. Sedangkan redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar kelompok yang memiliki pendapatan sama. Contohnya ialah iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Dalam iuran BPJS Kesehatan, anggota masyarakat yang menjadi anggota BPJS Kesehatan akan membayar iuran. Iuran tersebut akan digunakan untuk membiayai masyarakat yang sakit. Selanjutnya ialah program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Tujuan utama redistribusi pendapatan adalah menghilangkan kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai program sebagaimana berikut. Yang pertama ialah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Di sini terdiri dari 6 buah program. Yang pertama ada program bantuan sosial pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, program Keluarga Harapan atau PKH untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Yang ketiga, bantuan operasional sekolah atau BOS untuk meningkatkan akses dan sarana pendidikan. Yang keempat, program Indonesia Pintar atau PIP untuk memenuhi akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. Yang kelima ialah program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-KIS untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat miskin. Dan yang keenam ialah perumahan bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah. Program yang selanjutnya yaitu KUBE dan UEP. KUBE atau Kelompok Usaha Bersama, yaitu kelompok keluarga miskin yang beranggotakan 5-20 kepala keluarga. Sedangkan UEP ialah usaha ekonomi produktif, yaitu bantuan sosial untuk kelompok usaha. Program yang ketiga ialah program usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Usaha kecil UMKM, usaha mikro kecil dan menengah merupakan bentuk usaha masyarakat yang perlu dikembangkan. Mengapa UMKM perlu dikembangkan? Faktor-faktor yang menyebabkan UMKM perlu dikembangkan ada 3. Yang pertama ialah menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya UMKM akan memberikan dampak positif bagi terserapnya tenaga kerja. Yang kedua, UMKM membantu pemerataan distribusi pembangunan. Yang ketiga, UMKM membantu pemerataan distribusi pendapatan. Program selanjutnya ialah program CSR dengan perusahaan swasta. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab sosial atau lingkungan di sekitar perusahaan itu berada. Contoh program CSR, yang pertama, melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memberikan beasiswa. Yang ketiga, dana pemeliharaan fasilitas umum. Dan yang keempat, membangun fasilitas desa atau masyarakat. Yang kelima ialah program penegakan hukum dan keadilan. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia.
Alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ada subsidi dan juga pajak. Subsidi dapat berupa potongan harga atau tambahan modal, sedangkan pajak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.